terkena juga COVID. Kalau protokolnya sendiri di segala tingkatan ini apa yang dilakukan oleh Pak Kasat memastikan COVID ini nggak terkena juga prajurit-prajurit itu? Ya protokol memang ya kita hanya bisa berusaha. Iya. Contohnya kita diminta bantuan oleh Palang Merah Indonesia, PMI untuk penyemprotan disinfektan Iya. di seluruh Jakarta area. Nah kami bantu 50, ternyata ada yang kena COVID. Karena kan ya namanya mereka Bergerak, nggak tahu bergaul dengan siapa, kita pun tidak tahu. Nah dari yang kena itu satu dirawat di rumah sakit TNI karena yang menghandle waktu itu. Iya. Nah kebetulan mungkin anggota kita ini punya komorbid, meninggal. Nah, jadi sempat komplikasi ya. Iya. Ini kan sempat down ini mas. 50 sopir ini pengemudi mobil penyemprotan disinfektan itu kan down mobilnya. Nah gitu-gitu ya kita bantu misalnya ya udah next time udah kami ya kalau ada yang positif langsung kasih tahu biar kami bawa ke RSPN. Itu contohnya. Iya. Jadi untuk menjaga ya penuh dengan ketidaksempurnaan mas, karena memang tugas prajurit kami kan juga kemana-mana. Ya pokoknya fokus saya adalah gimana caranya begitu kena kita handle rame-rame supaya cepat sembuh. Tapi alhamdulillah ya kalau kita dibandingkan dengan negara lain gitu ya, dengan jumlah populasi yang kira-kira sama gitu, Indonesia masih tergolong dengan tingkat jumlah kasus yang walaupun kita tertinggi di Asia Tenggara, tapi kita jika dibandingkan Amerika, dibandingkan Inggris, Italia, kita masih harus bersyukur ya. Gitu mas ya. Jumlah ini yang saya pantau ya dari teman-teman, dan kita ngelihat memang sekarang juga bergerak nih Pak Kasat dari aspek kesehatannya ke aspek ekonominya. Ya itu tadi. Saya baca di running text saja mas TV mungkin 3 hari lalu baru sekali WHO. Jadi menurut WHO dampak dari pandemi COVID ini akan terasa puluhan tahun ke depan. Coba. Ini ya walaupun kita tidak tahu breakdownnya seperti apa dampak itu, tapi kan berarti kita juga nggak boleh terlalu paranoid misalnya. Nggak boleh terlalu rileks, tapi nggak boleh terlalu paranoid juga. Iya. Nggak mungkin waspada, tapi jangan panik gitu. Tapi jangan panik, tapi juga kita harus bisa melakukan aktivitas harian kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mas. Iya. Tapi menurut Pak Kasat sendiri kan dengan COVID, terus ada dampak ekonomi, ini kelihatannya fungsi menjaga ya moral bangsa, elemen bangsa ini supaya tetap optimis dan tetap termotivasi itu penting ya Pak Kasat? Wah, super penting, menjadi lebih penting than ever. Iya, more than ever. More than ever. Iya. Bayangin mas, nggak gampang. Misalnya di Amerika, mas pernah di Amerika lah. Emang rasisme? George Washington. Gila. Kita ada kesamaan. Kita punya satu kesamaan, Pak Andika. Ini saya mau cerita. Ini mungkin Pak Kasat pernah dengar, tapi pertama kali nih di Sandi Uno TV dengan Kasat TV. Kita punya ini saluran sendiri. Oh gitu mas? Dulu kan harus punya betul stasiun TV. Kalau sekarang udah di YouTube, jadi gampang. Hebat betul. Saya tuh waktu menjenguk Pak Sumarlin. Pak Sumarlin. Iya betul. Pak Sumarlin itu sempat ngomong, tapi karena udah nggak dengar, akhirnya nggak lama setelah itu dia meninggal. Terus Evi kasih tahu saya, waktu itu Sandi tahu nggak yang papaku ngomong? Saya bilang sama Evi. Dia bilang begini, bahwa selama karir beliau hanya ada 2 orang yang direkomendasi. Betul. Oleh Pak Sumarlin. Saya. Waktu itu Menteri Keuangan. Satu itu Pak Kasat, itu Pak Andika. Satu lagi kamu katanya. Oh, saya gitu. Cuma ini 2 orang.
cuma 2 orang, dia bilang. Jadi saya beruntung juga. Terus dia bilang, ya papa terus kan suka joke, Pak Sumarlin suka joke gitu, bahwa ternyata dua-duanya yang direkomendasi nggak malu-maluin kan. Nggak malu-maluin kan. Jadi karena rekomendasi beliau, saya diterima PhD program di George Washington. Betul? Saya diterima PhD program di Maryland University. Ya, di College Station. Ya, College Park. College Park, sorry, College Park. Terus saya memang diterima di MPAA, jadi Itu yang John Hopkins. Iya, John Hopkins. John Hopkins itu susah sekali masuknya. itu gara-gara rekomendasi beliau. Jadi lucu juga tuh saya dengar, tapi menarik. Nah, sekarang kita tadi udah ngomong dari sisi kesehatan, sekarang aspek ekonominya. Pak Kasat kan kita Rasanya lebih menguasai lah. bukan, tapi saya khusus menyoroti ini karena saya beberapa waktu lalu dikirim, ini sepatu nih enak banget nih Pak Kasat. Oh, Ini sepatu nih teman saya nih, teman SD saya yang ngirim nih guys. Ini sepatu ternyata saya pakai buatan Indonesia nih. Nah, mereknya Parabellum kalau nggak salah. Parabellum, dan rupanya produk-produk milik bangsa seperti Sritex, Parabellum dan semuanya ini sekarang udah menjadi industri yang mensupport tentunya teman-teman di bandara dan menjadi pilihan utama. Benar ya Pak? betul. Jadi Parabellum mulai tahun lalu saya masuk sini, saya kasih. Maksudnya saya kasih anggaran karena saya kan selektif Mas. Iya. Jangan sampai kita Harus hati-hati lah. Iyalah, dan kembali ke laptop mulu jangan. Jangan. Harus meningkat. Jadi desain dengan ini bagus. Iya. Terus tahun kedua saya kasih lagi dia. Nah, saya sepertinya kayak dalam keadaan ini, kalau kualitas sudah bagus, sepertinya ada nggak satu seperti keberpihakan untuk industri berbasis lokal kita, industri dalam negeri kita? Ya saya, pokoknya yang menurut saya kita bisa, haruslah. Jadi Pengadaan Angkatan Darat masuk juga pernah di pemerintahan provinsi, pasti tahu juga bagaimana memilih mitra. Saya kalau memang ada yang lokal, saya pilih. Tetapi Prioritas lokal. Prioritas lokal. Dengan Tapi kualitas yang sama. iya, tapi saya pacu. Jadi seperti Parabellum. Parabellum sini desainnya begini, saya nggak mau. Ini langsung spesifik nih. Bapak coba sendiri. Coba sendiri, saya coba. Jadi misalnya ini ada ininya juga, ada spesifikasinya juga ya. Iya. Tali misalnya. Iya. Ini talinya udah ini guys, talinya bukan tali lagi tapi udah pakai kawat. Iya. Jadi lebih. Jadi kalau kita review, saya sih pakai enak banget, udah kayak nggak seperti pakai boot gitu. Nah kalau dari baju ini misalnya, baju yang dipakai satu ini, berapa kira-kira komposisi lokalnya? Apa ini udah 100% lokal? Enggak Mas. Ya memang sebagian besar dibuat di lokal, tapi memang ada yang masih diimpor. Tapi saya lebih suka lo jangan asal lokal aja, tapi lo juga harus bisa bersaing karena yang saya inginkan, saya ingin pakai ini IPP set. IPP set itu Integrated Personal Protection. Integrated Personal Protection. Nah, jadi mulai dari helm, segala macam, ini rompi anti peluru, rompi ini bajanya Mas. Ini sudah teknologi terbaru dan ini belum bisa bikin sendiri. How heavy is this? Cuma 1,2. Sebelumnya, waktu zaman saya masih muda banget Mas. Ini juga masih muda. Masih umur 24, 26. Berapa? 4 kilo satu Mas. Kita kan di Kopassus. Iya. Kopassus bagian anti teror. Jadi pakaian kita dari itu dari luar negeri. Tapi dulu kan teknologinya masih benar-benar yang mungkin baja beneran. Nah itu berat banget. Nah sekarang sudah Much lighter. 1,2. Jadi ini belum bisa diproduksi. Ini yang masih PR. Dalamnya ya, maksudnya dalamnya. Yang plate-nya di dalam itu, gitu loh Mas. Jadi lo harus apa yang sekarang gini lah Mas. Samsung
Samsung. Korea ya? Yang dibuat Korea yang mana? Kameranya nggak mungkin. Nggak mungkin merek Samsung. Dia dari Cina. Terserah. Atau Taiwan. Ada yang Korea. Ada yang Korea, Jepang. Terus apanya? Misalnya case-nya, segala macam kan pasti beda-beda. Jadi bukan berarti domestik itu harus dibuat semuanya di sini. Tapi kita harus tahu, semuanya kan harus efisien. Nah ini saya cocok banget. Nah. Jadi pemikirannya itu harus value add. Iya. Efisien dan kualitinya bagus. Jangan semuanya 100% dalam negeri tapi akhirnya nggak efisien, akhirnya malah jatuhnya mahal Dan ketinggalan zaman. Dan kualitasnya nggak Iya. bisa bersaing. Jadi kita begitu sebelahan sama tentara negara maju, ya malu nanti. Kalau sekarang nih, di Padang pengadaan tonal lu buat. Ini udah kita bangga lah ya. Bangga. Nggak malu-maluin. Kalau kirim ke luar negeri untuk misi perdamaian, latihan aja sama-sama. latihan. Australia sama-sama Amerika nih bulan Oktober ini nggak malu saja. Jadi bukan hanya jago nembak tepat, tapi kita juga peralatannya sekarang keren-keren. Begitu. Dan nggak beda jauh juga mas harganya. Iya. Gitu loh. Dan saya menarik ini karena ini membuka lapangan kerja banyak sekali, Mbak Kasar. Kita bandingin langsung sini. Oh. Nah, jadi ini bayangin coba diri kita. Iya. Side by side. Nah, ya coba lihat dulu mas. Nih, dia nggak pakai mesinnya. Karena apa? Dia colongnya Wah, lawak, ini guys. Besinya tebal banget guys. tapi ringan. Kalau ini Dia copot pasti. Karena apa? Beratan. Dia colong-colong. Iya. Lihat aja segala macamnya. Ini kan beda banget tuh, beda banget. Ini jauh lebih compact. Iya. lebih- Terus ini apa? Ini adalah tempat magasen tuh ini mas. Iya. Yang untuk peluru masih begini. Iya. Coba yang ini desain baru. Desain baru tuh udah di sini. Udah di sini ya. Udah di sini 3 biji. Ya slotnya di sini aja. Iya, jadi apa-apa cepat gitu. Enggak. Ini kan coba buka ini. Pas magasen. Terus Coba buka. Pura-pura mau buka. Ini tuh. Susahnya bukan main, Dastar. Susahnya bukan main. Padahal perlu split second. Loh iya kalau di sini kan ya inilah dia desain dari negara maju. Dan Mas tahu sendiri kalau di sana come up with design itu pasti ada risetnya. Iya lah. Years of research. Iya. Kita tinggal nyontek aja kan. Iya. Tapi sebetulnya kan ATM, Pak Kasan. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kalau dia nggak bisa amati, tiru, modifikasi kan nggak ada salahnya inovasinya kita. Ya bagaimana kita bisa hadirkan ini terus dipakai sama prajurit-prajurit kita. Betul. Jadi yang dilakukan oleh mitra rekanan kita untuk menjahitnya segala macam ini dia di dalam. Tetapi ada yang dia import seperti tadi plate di dalam yang armor tadi. Ini kan pengadaan yang sebelum saya kan sudah beda. Ya. Itu sudah Ini kayak lebih ringan. Ini ringan kayak sepeda ini. Betul. Tapi sama kekuatannya nih. Sama yang ini. Lebih kuat. Lebih kuat ini. Lebih ringan. Guys. Lebih ringan, Mbak. Lebih ringan tapi lebih daripada kuat. itu lebih ringan itu. Dulu biasanya kuat itu kan berat. Ternyata sekarang kuat itu bisa ringan juga. Jadi konsepnya armored atau bulletproof itu bukan lagi kaweng gitu loh. Kalau dulu itu, kalau dulu kan begitu, kaweng gitu ya. Kalau sekarang tuh di trap, ditangkap. Ditangkap. Kan kita jadi nggak malu mas. Kita begini nggak malu. Coba nih lihat. Ada gininya nih, Pak. Nggak ada. Sekarang kita wah. Tapi sepatunya udah oke dong. Ini belum Mirip. bukan saya. Bukan. Bukan sebelum saya nih mas. Ini sekarang yang terbarunya. Bukan, ini bukan. Kalau ini bukan, ini juga apa? Ini hanya untuk merek Queen-nya saja, Mas. Tapi kita pengadaan tahun lalu Parabellum seperti punya Mas, sama satu lagi yang saya pakai. Jadi sekarang saya kasih ke Bang Mitra. Iya. Ya, menarik soalnya saya ngitung gampang kan nih kalau kayak menjahit atau garment itu menyerap lapangan kerjanya sekali. Kasih banyak, Mas. Dukungan dari Pak Kasar buat industri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau di TNI AD sendiri kan punya unit-unit usaha juga, Pak. Itu juga sekarang menggerakkan untuk kesejahteraan prajuritnya masih aktif ya, Pak. Unit seperti kayak koperasi gitu. Oh, saya berpikirnya agak lain mas ya, karena saya ingin ya usaha ini usaha yang gimana dulu. Tapi yang jelas
saya nggak mau kita, maksudnya prajurit ini kemudian tertipu. Karena investment, Mas tahu sendiri lah. Ya, banyak yang nakal-nakal. Teman-teman saya tuh pengusaha tuh udah nakal. Ya, investment itu kan kalaupun kita nggak nakal pun, tapi kita nggak punya skill, nggak punya experience. Akhirnya kita diselip. Iya, akhirnya tenggelam tuh. Investasi kita jeblok akhirnya. Iya. Nah sekarang saya menyadari, misalnya kita punya koperasi, tapi kita kan bukan praktisi bisnis, Mas. Iya. Iya kan? By trade kita ini keamanan, apalagi keamanan. Sehingga begitu bisnis, ya itu tadi. Saya pelajari dari pengalaman-pengalaman dewa, lebih banyak mereka tidak berhasil. Jadi untuk unit usaha ini saya batasi. Udahlah, usaha kalau kamu sumber dananya dari anggota stop, Iya. itu di stop. Tapi kalau sumber dananya misalnya komandan satuan dia mau pindah, dia ninggalin uang, bukan uangnya anggota ya. Iya. Ini mungkin penghematan selama dia jabat, dia tinggalkan untuk satuan. Kan itu tidak boleh masuk ke pribadi, Iya. tapi di manage oleh Institusi. di manage itu oleh koperasi. Tapi yang iuran wajib atau iuran sukarela saya hentikan. Sudah, Udah game over lah ya. ya artinya kita nggak punya skill nih. Udah. Jadi biarkan mereka masing-masing lah. Kalau mereka ingin mendapatkan bunga segala macam, udah mereka masing-masing, asal jangan membawa nama satuan. Sebab kalau membawa nama satuan itu tadi gitu. Jadi satu sisi. Jadi ada abuse, ada moral hazardnya. ada gitunya, gitu loh. Itu Sepakat ya. saya. Jadi pandangan kita memang sepakat ya, bahwa tupoksinya keamanan, yang bisnis itu betul-betul dijaga amanahnya dan akhirnya tidak menjadi moral hazard gitu ya Pak. Iya, dan kalau kita nggak menguasai itu udahlah, jangan coba-coba lah. Kalau masing-masing ingin invest ya masing-masing aja lah, Iya. terserah. Itu loh. Nah, untuk ini kan anak-anak muda nih sekarang banyak yang galau masa depan. Pak Kasat ada pesan nggak buat terutama yang kalau saya di waktu dari US itu kan be all that you can be, get yourself ahead, join the army, gitu kan. Jadi anak-anak muda itu ya ikut ROTC terus enlist masuk. Nah kalau bener. dulu saya pengamat dulu. Nah, kalau untuk strategi ya di era milenial ini Pak Kasat bagaimana melihat? Ya kalau saya menurut saya together we can. Ya, jadi kalaupun Bersama ya. bersatu kita bisa, bersama kita bisa. Jadi menyelesaikan segala macam juga berdasarkan data empiris lah, mulai dari kapan yang terakhir mungkin yang perang sifatnya konvensional mungkin perang Irak Ya. 91, 90 gitu loh. Desert Storm. Afghanistan pun tidak konvensional, tidak seperti Irak. Nah, setelah itu hampir tidak ada, yang ada kecil-kecil. Sehingga menurut saya sampai dengan masa depan, karena humanity, manusia itu kan makin lama makin kuat, melekat. Ya. Jadi tidak lagi acceptable. Ya. Iya dong. Walaupun konvensional juga tidak serta-merta acceptable. Iya dong. Pokoknya gimana caranya mediasi, negosiasi itu lebih baik lah daripada kemudian menghancurkan semuanya. Collateral damage itu udah nggak bisa diterima, Mas. Iya. Gitu loh. Jadi sampai dengan saat ini generasi muda kita menurut saya juga tidak berarti kalau kita sekalian generasi muda join the army atau join the military, bukan berarti juga harus kita terlibat dalam kekerasan gitu kan juga. Skill yang semakin kreatif justru diperlukan.
seperti misalnya dalam hal medis, ini ternyata ujung tombak loh mas. Iya. Ini di Baru Indonesia. pandemi sekarang ini kelihatan medisnya. Enggak mas. Sebelumnya kelihatan. Saya Pangkosta, Lombok terjadi. Oh, gempa. Iya. Kemudian Palu Palu. terjadi. Hampir berdekatan itu. Hampir berdekatan. Tahun yang sama. Iya. Itu yang pasukan khusus segala macam belum diterjunkan. Kesehatan harus hari H+1 harus sudah diberangkatkan. Bayangin, berarti orang-orang seperti mereka ini sekarang menjadi apa ya, yang menjadi rapid reaction force-nya. Iya. Jadi pasukan gerak cepat yang harus siap dikirim karena memang yang dibutuhkan skill mereka dengan engineer kita. Iya. Untuk membenahi segala macam. Dan itu real, mas. Terjadi. Kalau yang tadi perkumpulan segala kan apa ya, sesuatu yang mungkin. Tapi yang disaster segala macam itu sudah terjadi. Kan bencana alam. Iya. Kita ada di ring of fire kan. Pasti terjadi tuh. Iya, betul. Tinggal gantian aja lah, mau gunung meletus, mau tsunami, Iya. mau gempa. Jadi selalu yang Termasuk pandemi juga. termasuk pandemi ini. Jadi yang depan siapa? Yang duluan yang menjadi Yang frontline. depan Iya. frontline. Ternyata orang-orang medis, Iya. orang-orang engineer atau seni ya. Seni ya. Tapi bukan orang yang tempur, enggak juga. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Andi, milenial kita dengan semua skill yang Anda punya, yang sifatnya apa ya, non tempur, ternyata sekarang itu jauh lebih banyak diperlukan. Cyber segala macam, iya dong. Iya, betul. Ini ongoing mas, cyber. Saat ini sudah terjadi di serangan. Iya. Cyber hacking, Iya. cyber war Nah, terjadi. tapi kan itu tidak perlu. Kemarin saya punya Garmin mati kena hack, Pak. Oh iya, Karena di ransomware oleh cyber Oh, iya? cyber criminal dari Rusia. Jadi sebuah perusahaan Garmin itu Oh. yang mengatur, kalau kita lagi olahraga nih, ngatur berapa jaraknya, Betul. berapa detak jantung itu kan pakai satelit segala Oh. macam. Dia hampir 2 hari atau 3 hari down, minta tebusannya $10 juta. Ini ya tapi ke Garmin ya. ke perusahaannya, ke Oh, Garmin gitu. Tapi kan bisa juga terjadi ke itu, Betul. terjadi ke perusahaan, bisa terjadi ke institusi lain kan. Oh sedang terjadi. Oh, sedang terjadi. Saya pastikan sedang terjadi mas. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Andi tadi, begitu banyak peluang lah untuk menjadi hero hari ini. Seperti anggota saya yang disable, Iya. kemudian dia bangkit kembali, sekarang dia nangani perkebunan kelengkeng, durian. Dia hero masa kini mas. Karena bisa apa ya, memberikan trickle down efek ekonomi untuk masyarakat sekitar. Diajak tuh mereka nanam kelengkeng segala macam, menghasilkan sukses coba. Tentara tuh. Iya. Ya memang luar biasa ya, karena ternyata post service setelah dia bertugas, Dia masih bertugas, masih dinas. dia masih dinas, hanya disabled ya, tapi dia masih dalam kedinasan Masih ya, dinas. dan bisa bermanfaat bagi Bermanfaat. lingkungan, bagi masyarakat. Padahal keterbatasan Nah banget. itulah pahlawan masa kini. Masa kini mas. Nah itu teman-teman milenial, pesan dari Pak Kasat, banyak banget ladang kita untuk berbakti buat bangsa dan negara. Dan nah ini untuk para netizen. Netizen ini ada beberapa pertanyaan Pak, tapi yang ini pertama saya tolak langsung Pak. Saya netizen itu pengen lihat saya adu panco sama Pak Kasat. Ya udah kalah, saya kalah. Pak Kasat ini sekarang bench press berapa Pak Kasat? Kalau udah turun mas. Sudah turun? Turun. Berapa kira-kira? Kalau sekarang saya 31 cc. 31 cc. Wah sudah turun. Dulu berapa? Saya pernah yang terkuat ya 65 1 cc. 65. Guys, lihat ini bicepnya Pak Kasat. Ini sama gede saya. Aneh-aneh itu. Ayo coba panco siapa yang menang? Ya iyalah Pak Kasat menang. Tapi kalau kita lomba lari mungkin ya tipis-tipis.
Ini juga pelaris Bang. Ini Jauh pelaris. ya saya. Ini Jauh pelaris saya. juga. Akhirnya kita ada di penghujung perjumpaan kita sama Pak Kasat, mulai dari bicara mengenai COVID sampai ke industri dalam negeri dan terakhir tapi rasanya nggak cukup kalau nggak saya ajak olahraga bersama nanti. Oh iya. Kita atur nanti olahraga bersama. Boleh Mas. Asal jangan angkat besi. Karena angkat besi ini 30 masing-masing. Kalau saya 30 satu ini. Satu plate itu kan Salah. satu plate-nya 15, berarti 30 20. Kalau 65 tuh 4 berarti ya. 4 plate. 5 iya kan satu plate ada yang 20. Ada yang 20. Jadi 3 plate ya. 3 plus 10. Plus 15 ya. Jadi mohon maaf permintaan netizen untuk Panco ditolak oleh saya sendiri. Sukses Pak Kasat. Siap Mas. Semoga Pak Kasat terus bisa mana-mana dan terus berkarya bagi bangsa dan negara. Saya terima kasih sekali waktunya Sama-sama. dan belajar banyak